Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita-berita menarik lagi tentang perpolitikan hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Yang pertama, ini ada lagi dari satu ini ya. Gak usah cawe-cawe katanya, biar Prabowo ambil alih. Ada apa ini? Sentil Jadi, soal cawe-cawe. semua mengatakan ada backsliding democracy, blunder, ya. Bahkan ada mengatakan apa namanya race to the bottom, ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Ya. Jurang apa Saya tuh? menyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. Tidak ngerti demokrasi. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Mungkin juga salah beliau juga, ya. Nggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dijinakkan, dioptasi, ya. Lantas semua nyanggih-nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya. Ya. Untuk ingat ya, Lucu orang ini ya. merusak itu lebih mudah, ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya. Udahlah Pak, Bapak istirahat aja. Udah terlalu lama ya. Bu Mega pidato bahwa terjadi kecurangan secara TSM. Terus ini adalah 2024 itu pemilu yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Saya boleh katakan bahwa saya membantah keras. Bukti-bukti mana gitu. Tunjukkan bukti harusnya. Terus hargai juga dong orang yang 96 juta orang yang memilih Prabowo Gibran. Ini kan manusia semua. Terus hargai juga saksi dari mereka sendiri 03, 01. Iya kan ada saksi. Yang benar-benar siang malam ada di TPS. Termasuk KPPS. Termasuk RT, RW, Lurah, Camat dan sebagainya. Termasuk DKPP, Bawaslu, KPU, bahkan Mahkamah Konstitusi, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah yang ikut berjuang dengan keras agar pemilu ini berjalan dengan jurdil dan damai. Berarti dia nggak menghormati dong, gitu. Orang-orang dia sendiri yang ada di situ, ya kan? Tapi memang Bang, saya bisa maklum, sakit memang kalau kalah itu sakit. Apalagi Kalau ada kalah itu kata-kata sakit. sesumbar dari Ibu Mega bahwa dia ada pernah waktu kampanye Ganjar di GBK dia bilang kita harus lawan, kita harus kalahkan mereka dalam satu putaran. Dan hasilnya bukan kalah, Ganjar Mahfud Anjlok. menang urutan buncit Iya, 16%. 16%. Lowbat handphone itu katakan sekarang istilah handphone gua Genjer nih gitu. Lowbat Bang. Jadi memang itu sakit Bang. Iya, iya. Sakit memang ya Sakit tapi harus nggak dibawa ke berdarah. psikolog ya. sih Bisul. kalau kayak gini. Harus dibawa ke psikolog katanya ya. PDIP kritik Tapera potong gaji karyawan. Katanya untuk sehari-hari saja sulit. Lah, Loh, lah. kok aneh? Gimana? Kan yang bikin elu. Ketua Pansus RUU Tapera juga elu. Kenapa sekarang yang kritik juga elu? Nih, takut lupa baca. UU Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi. Bahkan UU Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode 2014-2019. Saya perbesar biar mudah dibaca. RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Kata Ketua Pansus RUU Tapera kala itu, Yosef Umar Hadi dari fraksi PDIP. Dari fraksi PDIP. Dan serasa aneh jika lu yang buat, lu juga yang kritik. Dan ingat, Tapera ini disetujui oleh semua fraksi. Dan sekarang kalian mau menyalahkan pemerintah. Apakah Nggak mau masuk cuci akal tangan? ya guys. Pak Jokowi itu Sangat-sangat tidak masuk akal ya. Apa ini?
PKB bakal panggil Anies untuk uji kelayakan sebagai cagup Jakarta. Ntar kalah lagi, terus demo lagi bilang curang lah. Janganlah curang-curang tuh. Loh kok nyalon lagi, katanya mau jadi pemimpin PBB. Dibutuhkan dunia, malah turun kelas si Abah. Gimana ini? Cemana ini teman-teman ya? Pak Jokowi itu maestronya politik Indonesia saat ini, lu setuju gak Mas? Setuju. Tergantung cara melihatnya. Bagi pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro. Tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Yes. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, Itulah kita semuanya bahas tak ya, ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai, di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Selesai. Mas- Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Partai lah yang Aduh. tunduk kepada Ini- Dalam Jokowi. tanda kutip ya tentu Iya, saja. iya, iya. Dalam tanda kutip. Tiga bidadari surga. Gimana pendapat si anak-anak Abah tentang abahnya seperti itu? Itu bukan ukrimnya loh, Bang. Lagian tuh si bidadari surga yang barusan turun dari angkot main nyosor aja. Ya kesempatan sih buat si Abah, ya. Gimana nih buat anak Abah? Apa itu yang dinamakan Imam Mahdi? Kalau saya sih itu bukan sebutan Imam Mahdi buat si Abah, Terus siapa dong? tapi Imam Mukidi. Di masa akhir jabatannya, beliau disoroti karena dinasti politik yang seolah-olah dibangunnya. Apakah saudara setuju beliau adalah presiden terbaik? Tulis di kolom komentar. Dicuekin oleh Pak Jokowi pas mau salaman, makanya jangan pakai kacamata hitam. Mana sih dia yang pakai kacamata hitam? Oh, itu kan petugas keamanan. Terkait Undang-Undang Tapera ini adalah sebuah rancangan undang-undang di periode 2014-2019. Ada pansusnya di DPR. Dan ketua pansusnya itu dari fraksi PDI Perjuangan. Yosep Umar Hadi namanya. Oke. Ya, emang pada pintar Ketua netizen-netizen ini pansusnya ya. itu dari PDIP. Lalu sekarang kenapa kalian kesetanan seolah-olah itu adalah kebijakan pribadi seorang Presiden Jokowi dengan didukung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih? Kalian punya otak enggak? Kalian punya otak enggak? Jangan asal kesetanan. Jangan asal kayak orang kesurupan begitu. Cek and recheck dulu, Pak. Cek and recheck dulu, Bos. Di cross check terlebih dahulu. Dari mana asal usulnya itu? Ya. Itu kebijakan 2014-2019. Yang ketua pansusnya bernama Yosep Umar Hadi dari fraksi partai PDI Perjuangan. Masa mereka nggak Artinya tahu apa? ini ya? Artinya kebijakan RUU apa namanya itu dari PDIP. Loh kenapa sekarang yang disalahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalian gak punya otak nampaknya ini. Aduh, Bang. Ya, jadi undang-undang Tapera itu dari terkait. Karena Pak Jokowi saat ini masih menjadi kepala negara yang sah. Ngaten Pak Hasto nggih. Jadi ya makanya menjadi catatan hati-hati. Pak Jokowi, Presiden Ngewek Jokowi lagi. sampai hari ini masih Nangis dicintai lagi. oleh mayoritas bangsa Indonesia. Masih ada 80% sekitar itu yang mencintai Pak Jokowi. Indikasinya apa? Dimanapun Pak Jokowi berkunjung, masih selalu dibanjiri oleh para pecintanya, oleh para pendukungnya. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Pak Jokowi
dicintai oleh rakyatnya. Yes, setuju. Sehingga kalau Hasto, kalau PDIP atau siapapun terus-terusan menghujat Pak Jokowi, melawan Pak Jokowi, maka ya siap-siap saja berhadapan dengan para pecintanya, dengan para pendukungnya. Tidak hanya dengan GP Ansor, tidak hanya dengan Banser, tetapi dengan pecinta pendukung Pak Jokowi yang lain, dari Sabang sampai Merauke. Konteks politik saja Pak Hasto. Silakan, Anda sudah kalah dalam Pilpres kemarin. Ganjar Mahfud hanya dapat 16%. Sekali lagi saya ulang, ada 1000 kali. Sudah terima itu kenyataan. Protes Anda di Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Final, Anda kalah. Nggak mau. Jadi jangan terus-terusan merendahkan. Tadi itu nangis lagi Pak. Gimana sih Pak? Lebih cengeng dari anak saya. Oke teman-teman semua ya, semakin hari semakin lucu saja kita melihat orang-orang ini ya. Awalnya mereka mau mengkambing hitamkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo soal undang-undang Tapera ini, tapi ujung-ujungnya kebusukan dan keboprokan mereka dibongkar oleh netizen. Netizen sekarang ngeri-ngeri loh. Netizen sekarang pandai-pandai itu soal undang-undang jangan soal sejarah-sejarah, soal apa saja jangan nih diragukan lagi netizen kita teman-teman. Ini luar biasa sih. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit dulu. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.